that for me. We won't stop, got your feet both locked. You get. Kalau kalian pikir anime dark fantasy mentok di kekejaman Goblin Slayer, kalian salah besar. Anime yang satu ini saking gilanya sampai di-ban di banyak negara. Balik lagi di channel Koretan, tempat kita bedah pop culture secara berani. Hari ini kita bakal bahas Redo of Hyler, sebuah karya super kontroversial yang bikin internet pecah. Oh my baby. Ceritanya fokus ke Kyaru, seorang pahlawan penyembuh atau healer. Bukannya dihormati, dia justru disiksa, dilecehkan, dan dijadiin budak sama pahlawan lainnya. Hidupnya bener-bener kayak di neraka. Tapi suatu hari, dia berhasil dapetin kekuatan penuhnya dan memutar balik waktu. Tujuannya cuma satu, balas dendam ke semua orang yang udah ngancurin hidupnya. Sekarang, Kyaru bawa ingatan dari masa lalunya buat ngehukum targetnya satu persatu. Cara balas dendamnya nggak ada yang normal. Dia pakai kekuatannya buat memanipulasi tubuh dan ingatan musuhnya. Inti ceritanya adalah pembalasan dendam murni tanpa ampun. Nggak ada kata maaf, yang ada cuma penderitaan buat mereka yang pernah nyakitin dia. Masuk ke analisa. Hal pertama yang bikin anime ini meledak adalah tema balas dendamnya. Eksekusinya sangat sadis dan memutarbalikkan moral. Penonton sering dibikin bingung. Di satu sisi, kita paham kenapa Kyaru sejahat itu. Tapi di sisi lain, tindakannya benar-benar bikin kita mempertanyakan kewarasan kita sendiri pas nonton. Kedua, unsur konten dewasanya yang kelewat batas. Ini bukan anime ecchi biasa, tapi udah masuk ke ranah eksplisit dan brutal. Ada banyak adegan kekerasan seksual dan penyiksaan mental yang ditayangin secara vulgar. Makanya anime ini jelas 100% dilarang keras buat anak-anak. Sensasinya kadang berasa kayak nonton film horor gore. Ketiga, narasinya yang berani mengeksplorasi sisi tergelap manusia. Gak ada karakter suci di anime ini. Pahlawan yang harusnya ngebela kebenaran malah digambarin sebagai monster yang korup dan menjijikkan. Redo of Hyler nunjukin kalau kekuasaan absolut bakal ngerusak manusia secara absolut juga. Dunia di anime ini beneran busuk sampai ke akarnya. I can take you down for a ride. I take you. Tapi, anime ini punya kelemahan yang sangat kentara. Pengembangannya terlalu fokus buat nyari shock value atau sekadar bikin penonton kaget. Kadang, adegan brutalnya kerasa cuma sengaja dimasukin biar viral, bukan buat ngembangin plotnya. Cerita politik kerajaannya yang sebenarnya menarik. Sering banget tenggelam karena ketutup sama adegan kontroversialnya. Kesimpulannya, Redo of Hyler jelas bukan mahakarya buat semua orang. Ini adalah fantasi balas dendam super gelap buat kalian yang nyari tontonan ekstrem. Kalau kalian gampang mual sama isu sensitif, mending skip aja. Tapi buat keberaniannya ngedobrak batas di genrenya, gue kasih skor 6,5 dari 10. Tonton dengan risiko ditanggung sendiri. Nah, gimana menurut kalian? Apakah balas dendam si Kyaru ini sepadan dan pantas didapetin sama musuh-musuhnya? Atau malah dia yang justru lebih jahat? Coba diskusi santai di kolom komentar ya. Jangan lupa buat subscribe ke channel Koretan biar nggak ketinggalan review panas lainnya. Gue cabut, sampai jumpa!